laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang takut akan Tuhan. Terpujilah dia. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam PKB. Pagi ini kita akan memulai aktivitas kita. Tapi sebelumnya kita mulai segala kegiatan kita, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa pagi ini kami dimungkinkan untuk bangun dari peristirahatan kami, menemui hari baru, hari karunia Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kami hari ini Tuhan. Kami rindu untuk membaca, juga merenungkan akan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami dengan baik dalam persekutuan kaum Bapa di tengah-tengah jemaat di sini Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepada kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutlah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Amin. Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi kaum Bapa yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan kita ini diberi tema, laki-laki hebat adalah laki-laki yang takut akan Tuhan. Jika ada seorang laki-laki dijumpai dalam kehidupan kita yang kita lihat sukses, pasti ada orang yang mengatakan laki-laki itu punya dukungan yang luar biasa. Entah itu dukungan dari keluarga,
entah itu dukungan dari teman-teman, dari sahabat. Jika dia laki-laki dewasa yang sudah menikah, pasti orang mengatakan dia punya dukungan yang luar biasa dari istrinya. Kenapa saudara-saudara? Ada ungkapan yang sering kita dengarkan bahwa di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam perikop ini Paulus tidak berbicara hanya terutama pada saat soal pernikahan. Tetapi Paulus berbicara tentang keterhubungan antara Allah dan Yesus dalam sebuah penggambaran antara laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop hari ini menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai gambar dan rupa Allah. Menarik sekali dalam pembacaan kita. Tadi kita mendengarkan pembacaan kita dari ayatnya yang ke-11. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Itu berarti saudara-saudara, ada keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan antara penggambaran itu yang Paulus mau katakan kepada jemaatnya di Korintus. Demikian pun saudara-saudara, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Paulus mau menggambarkan tentang keterhubungan antara Allah dan Yesus dalam sebuah penggambaran antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman itulah yang mestinya dilihat sebagai sebuah gambaran kesetaraan antara Kristus dan Allah. Jika dalam kehidupan kita juga sebagai kaum laki-laki ada banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Laki-laki bukan dibuat dari perempuan, tapi perempuan dibuat dari laki-laki. Ini luar biasa tanggung jawab yang harus diemban sebagai kaum bapa di tengah-tengah keluarga. Kita adalah kepala dari keluarga kita. Untuk itu kita harus membimbing keluarga kita sebagai gambar dan rupa Allah. Mau menggambarkan dalam kehidupan keluarga kita bahwa keluarga kita adalah keluarga kerajaan Allah. Itu saudara-saudara, dengan hadirnya Kristus di dalam dunia dapat memberikan dan menegaskan bahwa Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah senantiasa hadir menuntun perjalanan kehidupan kita. Allah tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri dalam dunia ini. Allah siap menolong, Allah siap membawa berkat bagi kita. Bahkan Allah siap membawa kabar sukacita bagi kita semua. Yang harus disyukuri dalam kehidupan kita, bahwa Allah selalu hadir dalam seluruh pergumulan, bahkan seluruh aktivitas kita, dalam seluruh suka duka perjalanan kehidupan kita. Secara khusus kaum bapa, dalam mengemban tugas sebagai kepala keluarga, ingat bahwa ketika kita menghadapi tantangan kehidupan keluarga, ada Tuhan yang menolong kita. Karena laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang takut akan Tuhan. Terpujilah Dia. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajak kepada kami untuk terus mengandalkan Tuhan, secara khusus kaum bapa dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarga.
Berikan kemampuan kepada kaum Bapak mengangkat tugas tanggung jawabnya. Juga kami berdoa di tengah-tengah persekutuan kaum Bapak, Engkau terus memberkati para pengurus dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya. Menjangkau semua anak-anak-Mu di dalam lingkup pelayanan Jemaat Barabaraya sebagai kaum Bapak Tuhan. Di masa-masa pandemik saat ini, ada banyak yang dilakukan oleh pengurus untuk melayani. Namun kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi seluruh pengurus menjalankan perannya dengan baik. Juga Tuhan kami berdoa dalam persekutuan kami. Ada beberapa saudara kami dan orang tua kami ada dalam kelemahan tubuh. Secara khusus Tuhan, saudara kekasih kami Bapak Kalin yang ada dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan berkati dia dalam menghadapi proses yang begitu panjang untuk memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Juga mendoakan Bapak Daniel Mege yang dirawat di rumah. Saudara kekasih kami Sumbung yang dirawat di rumah. Tuhan lindungi anak-anak-Mu yang bergumul saat ini yang ada dalam kelemahan Tuhan. Juga Tuhan, kami bersyukur bahwa ada beberapa saudara-saudara kami yang berjumpa dengan ulang tahunnya di sepanjang seminggu ini. Kiranya umur yang Tuhan berikan bagi mereka dapat diisi dengan hal-hal yang baik, bahkan terus disyukuri dalam kasih Tuhan. Tuhan, berkati persekutuan kami, persekutuan kaum Bapa di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah pelayanan Jemaat Barabaraya. Ini anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu menyerahkan kehidupannya di hari ini dan seterusnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Tentu harapan kita bahwa pagi ini saudara-saudara ada dalam sukacita menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Pelayanan ini adalah pelayanan yang disusun dan dirancangkan oleh pengurus. Untuk itu, menjangkau teman-teman kita yang lain, jangan lupa di-like, di-share ke keluarga dan juga sahabat. Dan juga saudara-saudara jangan lupa di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.